Hai cantik, seneng banget bisa ngobrol bareng kamu lagi lewat video ini. Pernah gak sih kamu ngerasa nyalahin takdir atau bahkan kamu nyalahin diri kamu sendiri atas semua hal yang terjadi di hidup kamu? Kamu pengen banget berdamai dengan semuanya, tapi gak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya kamu jadi gak semangat ngejalanin hidup. Kayak ya udah, kamu ngerasa ngalir aja tanpa arah dan tanpa ambisi. Kalau iya, tenang ya, kamu gak sendirian. Aku ada di sini buat kamu. Jadi yuk kita bahas bareng-bareng mindset cara menerima takdir yang bikin kamu jadi wanita tenang dan wanita beruntung. Are you ready cantikku? Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus tahu dulu nih, apa sih bedanya takdir dan nasib? Nah, kalau takdir sendiri itu adalah sesuatu yang udah ditetapkan sama Allah atau Tuhan dan tidak bisa diubah. Contohnya nih, kita sekarang terlahir sebagai perempuan, lahir di keluarga tertentu, atau kejadian-kejadian yang udah ada di masa lalu. Itu semua udah terjadi dan gak bisa diubah sama sekali. Sedangkan nasib adalah akumulasi dari pilihan-pilihanmu dan ini bisa kamu ubah. Contohnya, kamu mau jadi wanita sukses atau mau stuck gini-gini aja. Kamu mau tetap mager atau mau mulai usaha kecil-kecilan. Kamu mau bangkit dari luka atau terus menyalahkan masa lalu. Jadi, apapun bahan hidupmu sekarang, yuk kita belajar mengelolanya sebaik mungkin dengan cara kita sendiri supaya kita bisa berdamai dengan takdir dan jadi wanita yang lebih tenang dan beruntung. Kamu siap? Kalau iya, klaim energi ini di kolom komentar ya dengan tulis, "Aku siap menyambut kehidupan indahku dan aku adalah wanita yang beruntung." Sudah? Thank you cantik. Yuk kita bahas. Kita semua pernah punya masa lalu yang pahit dan kadang luka itu masih aja terasa sampai sekarang. Nah ini bikin kita jadi terus-terusan menyalahkan takdir dan kita merasa nggak bisa menerimanya. Sekarang coba deh tanya ke diri kamu sendiri, apa sih 1 atau 3 pengalaman pahit yang masih menghantui kamu sampai sekarang? Tulis di buku atau di HP ya. Memang sakit, tapi ini langkah awal untuk jadi lebih sadar akan luka yang belum sembuh sepenuhnya. Kamu harus tanya dulu ke dirimu sendiri, kamu harus mengenali luka apa sih yang bikin aku kepikiran sampai sekarang. Jangan takut, ini adalah bagian dari proses healing kamu. Yang kedua adalah kita ubah pertanyaan kenapa menjadi apa. Biasanya setelah kita mengingat luka, bakal muncul deh pertanyaan-pertanyaan di otak kita. Kayak, kenapa sih harus aku? Kenapa harus aku yang ngalamin ini semua? Nah, sekarang yuk kita coba ubah pertanyaan tadi menjadi apa ya yang kira-kira Tuhan mau aku pelajari dari situasi ini? Atau apa ya yang semesta mau sampaikan ke aku? Kadang Tuhan dan alam semesta itu selalu mencoba berkomunikasi dengan kita, tapi tentu aja bukan lewat kata-kata, tapi lewat kejadian-kejadian di hidup kita saat ini. Jadi dari 1-3 trigger yang kamu tulis tadi, sekarang tuliskan juga apa sih pelajaran positif yang bisa kamu ambil dari kejadian itu. Ini akan bikin hatimu jadi lebih ringan, lebih ikhlas, dan pelan-pelan kamu akan merasakan keberuntungan mulai berdatangan karena kamu mulai tahu nih, oh ternyata ada alasan ya di balik luka-lukaku sebelumnya. Ketiga, positive thinking aja nggak cukup. Kadang kamu ngerasa gak sih, udah berpikir positif, tapi kok luka itu masih ada ya kak? Aku masih terus-terusan menyalahkan takdir, aku masih aja mengeluh. Nah, sekarang gini deh, bayangin luka yang belum sembuh, tapi langsung kamu tutup pakai plester. Memang, luka itu akan kelihatan baik-baik aja dari luar, tapi sebenarnya belum sembuh sepenuhnya. Nah, solusinya gimana kak? Sembuhkan dulu lukamu dengan cara memaafkan. Emang susah sih memaafkan orang lain atau memaafkan situasi yang kita nggak bisa kontrol, tapi memaafkan bukan untuk mereka, melainkan untuk kedamaian hati kamu sendiri. Coba deh bisikan hal ini ke dirimu. Aku memaafkan semua kejadian dan orang-orang yang pernah menyakiti aku. Aku orang baik dan aku layak bahagia. Tuhan dan semesta mendampingiku dan selalu berpihak padaku. Aku siap menyambut kebahagiaan luar biasa yang sedang datang kepadaku. Coba kamu selalu afirmasi positif dan kamu berpikir bahwa semua hal di dunia ini ada alasan yang baik.
Keempat, perbanyak tabungan semesta. Untuk menjadi wanita beruntung dan wanita tenang, ada namanya tabungan semesta. Hah, apa sih kak? Belum pernah denger. Jadi, setiap kebaikan yang kamu lakukan, sekecil apapun itu akan tercatat oleh semesta. Mungkin gak langsung kelihatan hasilnya sekarang, tabungannya tuh penuh kapan kita gak akan tahu. Tapi suatu hari kamu akan menarik tabungan itu di saat-saat yang paling kamu butuhkan. Contoh ya, untuk tabungan semesta tuh kamu gak perlu melakukan hal yang besar. Cukup hal kecil, sesimpel menolong orang sedang nyebrang, atau kasih makanan kucing di jalan, atau mendoakan orang lain yang bahkan gak kamu kenal. Misal orang jualan di samping jalan, kamu mendoakan. Hal-hal sekecil itu adalah tabungan semesta yang bisa kamu pupuk terus-menerus. Lakukan dengan tulus, karena kamu gak pernah tahu kebaikan kecilmu yang mana yang bisa jadi pintu keberuntunganmu nanti. Jadi jangan bosan untuk menabung kebaikan ya. Jangan lupa untuk selalu memenuhi tabungan semesta kamu. Oke cantik? Selaras dengan semesta. Kalau tadi tabungan, sekarang adalah menyelaraskan. Jangan cuma bilang, ya Tuhan, ya Allah, aku mau sukses. Tapi sikapmu masih mager, nunda-nunda dan gak mau belajar. Kabar buruk, rezeki gak datang ke orang yang cuma manis di bibir. Dan kabar baiknya, kamu bisa mulai hari ini. Hal sekecil apapun itu. Jadi lakuin aja hal kecil yang selaras dengan doamu. Misal, pelajari satu skill baru, posting karyamu walau belum sempurna, bangun 1 jam lebih pagi, atau mulai makan sehat walaupun sedikit. Jangan nunggu siap, karena aksi kecil hari ini bisa jadi titik balik kehidupanmu. Kalau kamu terus minta lebih, tapi nggak jadi versi diri yang layak dapat lebih, berarti tandanya kamu cuma muter-muter di tempat. Ingat ya cantikku, takdir bukan musuhmu. Dia cuma guru keras yang ngajarin kamu jadi lebih kuat, lebih tajam, dan lebih layak dapetin hidup yang kamu impikan. Keberuntungan bukan buat yang paling cantik, atau yang paling kaya, atau paling pinter sekalipun. Mau siapapun kamu layak mendapatkan keberuntungan. Gimana? Kamu udah siap? Kalau iya, bentuk mindset keberuntungan kamu dengan cara like, komen, dan subscribe ya, biar kamu gak ketinggalan video keberuntungan lainnya. Thank you cantikku. See you di video Planet Cewek selanjutnya. Bye!